Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Mulyana. Bagaimana kabarnya Bu Santi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Mulyana? Alhamdulillah sehat. Ya. Bu Santi, seperti yang sudah kita janjikan kemarin ya, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Santi. Ya. Jadi nanti saya akan membersamai Bu Santi di kelas. Oh ya. Apakah Bu Santi sudah mempersiapkan semuanya untuk kegiatan hari ini? Insya Allah sudah siap. Ya, untuk tujuan pembelajaran Bu Santi hari ini apa sih? Karena hari ini kebetulan pas materi saya adalah sistem pencernaan manusia. Berarti untuk hari ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai siswa adalah mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan yang terkandung dalam makanan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi si anak nanti bisa mengetahui kira-kira jenis makanan apa saja yang dia konsumsi di keseharian mereka. Begitu. Ya, jadi Bu Santi hari ini akan bersama anak-anak untuk mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungannya dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya Bu Santi ya. Yang ingin dikembangkan pada siswa itu apa Bu Santi? Yang ingin kami kembangkan setelah nanti anak-anak membawa beberapa jenis bahan makanan ya yang diidentifikasi, anak-anak lebih terampil lagi dalam mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan yang dia konsumsi. Oh gitu. Jadi nanti intinya anak-anak bisa terampil dalam melakukan identifikasi bahan makanan yang dibawa gitu ya. Iya, jadi nanti bisa mempengaruhi kira-kira yang mau saya makan kandungannya apa ya. Nah itu si anak nanti bisa lebih mengerti lagi, tidak jajan sembarangan maksudnya begitu. Ya. Oke. Nah, di sini nanti agar anak-anak bisa mengidentifikasi bahan makanan tidak jajan sembarangan. Ya. Untuk mencapainya itu kira-kira strategi yang dilakukan oleh Bu Santi apa? Strategi saya nanti yang saya lakukan waktu di kelas ya, saya mengajak anak-anak untuk belajar bersama teman-temannya dengan diskusi. Jadi mendiskusikan bahan-bahan yang mereka bawa dari warung atau dari toko yang mereka beli makanannya untuk diidentifikasi bersama-sama dengan kelompok mereka. Oh, itu ya strateginya. Jadi dengan diskusi kelompok gitu Ya, ya. betul. Jadi anak-anak nanti bisa mengidentifikasi bahan-bahan makanan bersama dengan kelompoknya. Ya, gitu. betul. Nah, dari kegiatan diskusi ini kira-kira Bu Santi bisa memprediksi kira-kira kendala apa yang nantinya akan dialami saat pembelajaran di kelas? Saya prediksinya begini, mungkin nanti anak-anak ini ada yang membeli makanan secara ini yang ngebut ya, bahasa Jawa ini ngebut. Jadi tidak ada komposisinya, tidak ada berapa angka kecukupan gizinya, pokoknya blank, tidak ada kemasan yang berisi komposisi seperti itu. Sehingga kita nanti kesulitan dalam mengidentifikasi sumber-sumber bahan makanan yang ada di situ, ya jenis-jenis bahan makanan yang ada di situ. Jadi intinya nanti kemungkinan kendala yang dialami itu jika anak-anak membawa kemasan makanan yang tidak ada komposisi betul. kandungannya begitu ya. Yeah. Nah, bagaimana caranya Bu Santi untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk mengatasinya dengan membeli bahan makanan yang sama itu kita uji di laboratorium. Kira-kira bahan makanan itu mengandung jenis bahan makanan apa saja? Apakah ada kandungan seperti karbohidratnya, lemaknya, proteinnya, sehingga kita bisa tahu dari situ ternyata meskipun tidak ada labelnya, kita bisa tahu bahan makanan yang terkandung dalam produk makanan tersebut. Oh, gitu. Jadi intinya ketika mengalami kendala seperti itu, kemasannya anak yang dibawa tidak ada komposisinya, nanti akan melakukan uji bahan makanan begitu ya? Iya, betul. Oke. Kayaknya menarik sekali Bu Santi Menarik, ya. monggo nanti diikuti sampai selesai. Oke, semoga kegiatan hari ini nanti berjalan lancar ya. Saya Amin. akan membersamai Bu Santi. Ya. Nah, untuk kegiatan kita untuk yang praobservasi ini, saya kira cukup dulu. Mari kita ke kelas. Ya, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
semuanya masuk. Anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Ibu akan menuliskan tujuan pembelajarannya ya. Coba anak-anak perhatikan tujuan pembelajaran kita untuk belajar sistem pencernaan manusia adalah mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan yang terkandung dalam makanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita belajar ke pelajaran pokoknya, sekarang saya tanya dulu. Tadi sebelum ke sekolah yang sudah sarapan siapa tunjuk jari? Sarapan. Kemudian dari yang kalian makan coba Fauzan. Nah, Fauzan, tadi sarapannya apa? Pecel. Dari pecel itu pas waktu Fauzan makan yang dilihat apa? Saus kacang, terus nasi, sayuran, tempe. Selain itu apa lagi? Mie. Ya. Coba tadi yang di sini, kelompok yang sebelah sini tadi yang sudah sarapan siapa tunjuk jari? Gresia, sarapannya apa? Pecel sama yang tidak pecel ada? Semuanya sama pecel, kompak kalau di sarapannya pecel. Nah, sekarang perhatikan. Dari yang kalian makan itu, anak-anak, bisa tidak kalian nanti mengidentifikasi jenis-jenisnya? Tidak harus pecel mungkin ada bahan makanan yang selain dikemas dalam bentuk pecel, tapi ternyata bahan makanannya sama. Nah, hari ini kita akan belajar itu anak-anak. Nanti bahan makanan yang ada di meja kelompok kalian, kalian identifikasi bersama kelompok kalian, kandungannya apa saja, gitu ya. Komposisi yang terkandung dalam bahan makanan tersebut apa saja, silakan nanti didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Ada yang mau tanyakan? Ya, sekarang kita mulai diskusinya ya.
kelompok tidak ada yang mau ditanyakan? Coba bisa dipinjam nih, yang ada kemasannya dan yang ini. Karena perhatikan kelompok 1, 2, 3, dan 4 dari yang kalian pegang produk makanan tersebut, kandungan yang ada di situ ada yang coba kalau untuk kelompok 1 singkong nih, kelompok 2 bahan utamanya betul, kelompok 3 bahan utamanya apa? Gandum. Yang kelompok 4 kandungan utamanya apa di situ? Yang pertama di kandungannya itu dan yang tadi itu sudah glukosa. Nah, anak-anak, jadi kandungan-kandungan itu tadi ada tepung, ada singkong, ada gandum, ada glukosa. Berarti itu mengindikasikan jika di makanan tersebut mengandung apa? Karbohidrat. Nah, kira-kira dari jenis-jenis makanan yang kalian makan tadi, kandungan zat makanan yang ada di situ apa saja? Pertama tadi apa? Karbohidrat. Satu, ada karbohidrat. Nah, yang kedua tadi saya dengar ada lecitin kedelai. Nah, kemudian di sini apa lagi? Ada yang menyebut tadi apa? Yang sana, yang belum produksi sana. Ada telurnya ya? Ada telurnya. Berarti kalau ada telurnya, kemudian ada apalagi kandungan kedelainya, berarti itu dikatakan apa? Kandungan protein. Kalau telur berarti protein apa? Hewani. Kalau kedelai berarti kandungannya ada protein. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga tadi hampir semuanya ada, ya, ada susunya, kemudian ada apalagi minyak gorengnya, ada minyak sayur, minyak sawit, gitu ya. Berarti bahan makanan itu mengandung apa? Mengandung ada 3 kandungan zat makanan yang ada di kemasan yang kalian diskusikan tadi dan bukan dalam kandungan yang lain. Anak-anak perhatikan, di antara makanan yang kalian bawa tadi itu yang kalian diskusikan ada salah satu atau 2 makanan yang tidak ada kemasan komposisinya seperti ini. Nah, bagaimana kalian tahu komposisi makanan ini apa saja? Ada yang tahu? Tidak ada, karena tidak ada kandungan zat yang tertera dalam komposisi makanan tersebut, ya. Nah, kalau tidak ada seperti ini, bagaimana kita tahu? Bagaimana kamu tahu kandungannya? Dengan cara? Dengan cara? Dia makan nanti di uji. Siapa? Jadi anak-anak perhatikan, setelah kalian diskusikan jenis-jenis bahan makanan yang tertera dalam produk makanan tersebut, berarti kalian sudah tahu ya apa saja kandungannya. Coba apa kandungan dalam makanan tersebut apa saja? Apa saja? Ada karbohidrat, protein, ada nggak kandungan vitamin yang ada? Ada. Kita tambahkan dengan vitamin. Tambahkan dengan vitamin lainnya. Karena bagaimana dengan pelajaran hari ini? Kira-kira bagaimana menurut kalian? Seru.
makanan yang bagaimana ya? Apakah yang ada komposisinya, apa yang tidak ada komposisinya, apa model makanan yang lebih sehat lagi? Saya pilih makanan apa? Yang ada komposisinya. Berarti kalian harus lebih bijak untuk membeli makanan yang jelas ya. Nek orang jelas komposisinya ya. Kalau komposisinya nggak ada, katanya Aida tidak ada kadaluarsanya, berarti bagaimana bisa ada yang ditanyakan anak-anak? Ada. Jadi anak-anak perhatikan yang bisa kita petik dari pelajaran kali ini adalah kita bisa mengetahui kandungan zat makanan yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hindari makanan yang tidak ada komposisinya. Ya, katanya Ayu tadi, karena tidak ada expirednya itu bisa berbahaya. Anak-anak, silakan dipersiapkan materi kalian baca apa saja yang harus dipersiapkan dalam menguji bahan makanan. Ya. Nanti kita lakukan di pertemuan berikutnya. Ya. Sekian dari Bu Santi anak-anak. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Bahwa ini makanan untuk lebih selektif lagi memilih makanan yang sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya bersama dengan saya membersamai Bu Santi di kelas. Nah, tadi bagaimana menurutnya Bu Santi, kelasnya Bu Santi tadi bagaimana? Menurut saya kelas saya tadi diskusinya berjalan lancar ya, sesuai dengan topik yang kita pelajari saat itu, yaitu identifikasi bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Bu Santi mengatakan bahwa kelasnya tadi diskusinya berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, kemudian tadi kan Bu Santi ingin mengembangkan keterampilan siswa dalam mengidentifikasi bahan makanan gitu ya. Nah, menurut Bu Santi apakah yang ingin dikembangkan pada siswa tadi sudah berhasil? Menurut saya tadi sudah berhasil karena setiap kelompok dalam mengidentifikasi bahan makanan tersebut sudah mempresentasikan hasil identifikasinya. Oke. Jadi tadi Bu Santi menganggap bahwa keterampilan anak-anak gitu ya dalam mengidentifikasi bahan makanan sudah berhasil gitu ya. Nah, bagaimana Bu Santi tadi menilai diri Bu Santi, performanya Bu Santi tadi saat pembelajaran di kelas? Performa saya sendiri ya, waduh. Performanya mungkin yang pertama tadi ada anak-anak yang sepertinya tidak fokus ya dalam mengikuti presentasi siswa yang lain, kelompok yang lain. Mungkin saya kurang penekanan dalam mengendalikan kelas tersebut. Yang kedua, sepertinya kelas tersebut kurang aktif untuk saya ajak mengikuti kegiatan kelompok lain dalam hal misalnya siapa yang bertanya, kemudian memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya, kayaknya kurang, sehingga siswa mungkin cenderung tidak aktif. Gitu. Jadi tadi kalau saya tangkap Bu Santi menganggap bahwa anak-anak di awal kurang fokus gitu ya. Kemudian mungkin ini karena kurang penekanan gitu ya. Kemudian tadi juga anak-anak kurang aktif saat anak yang lain presentasi, ada anak yang tidak memperhatikan begitu ya.
tadi saya juga melihat Bu Santi sebenarnya sudah bagus mengingatkan anak untuk memperhatikan temannya. Iya. Nah, kalau memang terjadi seperti itu lagi, Bu Santi ya, pada pembelajaran berikutnya, mungkin apa yang akan dilakukan oleh Bu Santi? Solusinya ya. Kalau solusi mungkin bisa seperti ini. Jika yang dilakukan siswa identifikasi bahan makanan, mungkin saya akan menekankan siswa lagi, mungkin tidak hanya satu bahan makanan yang dibawa, bisa lebih dari satu, sehingga setiap kelompok sibuk dengan beberapa bahan makanan tersebut. Karena tadi cuma satu ya yang dibawa siswa, sehingga mungkin ada siswa lain yang istilahnya menggantung. Oh gitu. Jadi kedepannya kalau saya tangkap tadi Bu Santi ingin lebih menekankan siswa agar siswa itu aktif semua, bahan-bahan yang dibawa itu tidak hanya satu gitu ya. Jadi lagi. nanti ditambah sehingga anak-anak itu lebih fokus, tidak menggantung kepada temannya gitu ya. Nah kemudian hal apa yang ingin dikembangkan lagi kepada siswa? Saya ingin mengembangkan sebetulnya tidak hanya berhenti di identifikasi makanan saja. Saya ingin anak-anak juga lebih mengetahui tentang bahan makanan apa saja yang dikandung di sebuah makanan itu dengan cara uji bahan makanan. Jadi Bu Santi ini tidak ingin berhenti sampai di sini, tidak hanya mengidentifikasi bahan makanan dari bahan kemasan begitu ya. Jadi kedepannya Bu Santi ingin mengajak anak-anak untuk uji bahan makanan begitu ya. Betul. Nah, kira-kira kapan Bu Santi akan mengajak anak-anak untuk melakukan uji bahan makanan itu? Kami melakukan uji bahan makanan sudah kami sepakati dengan anak tadi. Di pertemuan berikutnya saya suruh membawa bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak di pertemuan berikutnya di hari Kamis. Oh, jadi itu ya intinya Bu Santi ingin langsung mengajak anak-anak untuk melakukan uji bahan makanan dengan meminta anak membawa bahan-bahan yang mengandung ada karbohidrat, kemudian protein dan lain sebagainya begitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan kedepannya saya ikut lagi begitu boleh Bu Santi ya? Boleh, karena siap. saya juga ingin tahu perkembangannya itu bagaimana, apakah anak-anak ini nanti bisa lebih baik lagi dalam mengidentifikasi bahan makanan gitu. Mungkin untuk saat ini cukup dulu, saya tunggu kabarnya Bu Santi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa mengabari saya diajak lagi untuk ke kelas gitu ya. Silakan, dengan sangat senang hati, terbuka, silakan diikuti kegiatan. Terima kasih Bu Santi untuk hari ini. Sama-sama Bu Mulyana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.